pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Baik. Ya, selamat berjumpa kembali. Terima kasih karena Ibu telah memenuhi panggilan saya. Berbicara hari ini, Ibu akan melaksanakan praktek coaching. Ya. Kalau boleh tahu, kira-kira Ibu mau melaksanakan praktek coaching ini dengan siapa? Oke, terima kasih Ibu. Saya hari ini melakukan praktik coaching dengan Ibu Yohana Kedang. Oke, baik. Sebelum praktek coaching berjalan, saya di sini sebagai pengamat atau observer. Sebelum proses coaching itu berlangsung, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan, akan saya ajukan kepada Ibu. Bisa? Oke, baik. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan ini, saya ingin menyampaikan hal penting yang akan saya nilai dalam observasi Ibu nanti, kegiatan observasi Ibu nanti. Dalam rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti, ini menjadi acuan saya dan harapan saya bahwa dalam proses coaching tersebut, penilaian ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang Ibu buat nanti. Oke, yang saya harapkan dalam proses coaching nanti adalah Ibu sebagai seorang coach di sini sudah memiliki prinsip sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari seorang coachee. Dan tentunya Ibu sebagai seorang coach di sini pasti sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, di mana kompetensi itu meliputi presence atau kehadiran penuh. Di sini saya harap bahwa dalam proses coaching berlangsung itu Ibu benar-benar memusatkan perhatian dan kehadiran penuh bersama dengan coachee Ibu nanti, yaitu Ibu Yohana Kedang. Kemudian mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu juga bisa menyampaikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan saya berharap nanti dalam proses percakapan atau coaching ini berlangsung, Ibu mampu untuk menerapkan alur tita. Alur tita yang dimaksudkan di sini adalah yang pertama, identifikasi masalah, di mana Ibu mampu mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coachee Ibu nanti, yaitu Ibu Yohana Kedang. Kemudian setelah mengidentifikasi masalah, menanyakan tujuannya, kemudian setelah itu membuat rencana aksi dan juga tanggung jawab. Jadi itu harapan besar saya bahwa dalam proses coaching nanti alur tersebut bisa Ibu terapkan. Kira-kira seperti itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengamati kegiatan atau proses coaching Ibu nanti. Apakah Ibu paham sampai sini? Paham. Oke, baik. Kalau Ibu paham, kita lanjut ke pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum Ibu melaksanakan proses coaching tersebut. Bisa Ibu? Oke, baik. Yang pertama, Ibu sebagai seorang coach di sini, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan atau proses coaching bersama dengan Ibu Yohana Kedang nanti? Oke, terima kasih Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Jadi kalau tidak salah Ibu punya dua kompetensi yang ingin Ibu kembangkan di sini ya, yaitu menjadi pendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa sekali kompetensi ini. Dari kedua kompetensi ini kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik atau secara lebih detail lagi ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Oke Bu, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif. Hal ini agar saya bisa menggali potensi pada coachee, sehingga coachee saya bisa menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik. Luar biasa ya Ibu ya. Memang mendengarkan aktif dan
menggali potensi yang dimiliki coach itu merupakan kompetensi yang paling penting yang harus kita miliki sebagai seorang coach di sini. Oke, baik. Pertanyaan terakhir dari saya, Ibu. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai di sini apa? Oke, baik Bu. Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan adalah saya menerapkan alur tirta dalam proses coaching saya nanti. Alur tirta itu akan saya kembangkan secara runtut dan hal ini bisa menggali ide-ide dari coaching agar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coaching saya temukan nanti. Oke, baik. Luar biasa ya. Alur tirta seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa harapan saya juga demikian, proses coaching itu berjalan sesuai dengan alur tirta yang kita harapkan tadi ya. Mungkin hanya itu saja yang ingin saya tanyakan, yang bisa saya sampaikan saat ini sebelum proses coaching itu berlangsung. Harapannya semoga prosesnya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian setelah ini Ibu bisa menemui coach Ibu, yaitu Ibu Yohana Gedang, dan semoga proses percakapan coachingnya berjalan sesuai dengan lancar. Kemudian tentunya yang kita harapkan adalah proses coachingnya berjalan sesuai dengan indikator keberhasilan yang ingin Ibu capai. Bisa Ibu? Oke, baik, kalau begitu bisa dimulai proses coachingnya dan silakan Ibu menemui coach Ibu, yaitu Ibu Yohana. Selamat pagi Ibu, saya bisa minta waktunya sebentar Ibu. Oke, selamat pagi juga Ibu. Oke. Bagaimana Bu? Saya ingin sharing dengan Ibu sedikit mengenai permasalahan yang saya hadapi dalam pembelajaran saya. Apa boleh minta waktunya sebentar Ibu? Oke, boleh. Silakan Bu. Begini Ibu, saya mengalami permasalahan ketika saya melakukan proses pembelajaran dalam kelas, di mana saya menemukan masalah itu siswa ada yang ribut dalam pembelajaran sehingga membuat konsentrasi dan juga pembelajaran saya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oke. Dengan senang hati Bu, saya akan mendengarkan. Tapi kira-kira apa yang bisa saya bantu? Mungkin saya bisa mendengar ada sedikit solusi atau masukan untuk saya dalam menangani siswa agar pembelajaran saya bisa berjalan dengan baik. Oke, baik. Masalahnya apa nih? Kalau Ibu ceritakan sehingga mungkin saya bisa membantu Ibu. Jadi permasalahan ketika saya mengajar, ada siswa yang ribut, yang kadang suka mengganggu temannya sehingga membuat temannya memberikan reaksi. Jadi ketika menyelesaikan soal ataupun LKS yang saya berikan, mereka tidak konsen karena ada teman yang selalu mengganggu dan mencari masalah dengan mereka itu. Oke, jadi permasalahannya adalah peserta didik di kelas itu ada yang ribut mengganggu teman. Oke, baik Bu. Sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius. Lalu kira-kira upaya apa yang sudah Ibu lakukan? Saya sudah membuat pendekatan dengan siswa tersebut, mencari tahu apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi sehingga membuat dia selalu berusaha mencari perhatian, mungkin dengan saya dan juga dengan teman-teman yang lain. Lalu ketika Ibu mencari tahu persoalannya, lalu apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan, mereka hanya menyampaikan bahwa mereka hanya senang saja mengganggu teman, dan juga karena salah satunya adalah kurangnya perhatian dari orang tua sehingga membuat mereka berusaha mencari perhatian teman supaya teman atau
itu sendiri. Oke, jadi ketika ibu mencari tahu, ternyata ibu menemukan bahwa si anak yang suka ribut ini ternyata mereka sebenarnya mencari perhatian. Lalu kira-kira ibu pernah memberikan perhatian lebih kepada mereka atau tidak selama ini? Untuk memberikan perhatian lebih mungkin belum begitu, atau dikatakan bahwa masih kurang ibu, karena begini ibu, tidak juga saya, karena di sini kan banyak siswa, jadi mungkin dengan banyaknya siswa itu saya juga belum sepenuhnya untuk memberikan perhatian, jadi mungkin hanya beberapa kali saja, tetapi pada dasarnya siswa itu mungkin dia merasa bahwa itu masih kurang, sehingga saya merasa bahwa saya belum maksimal untuk membuat pendekatan dengan siswa tersebut, karena di sini saya menangani itu bukan hanya satu siswa itu saja. Oke, ibu. Artinya ibu sudah memberikan perhatian terhadap anak-anak demikian. Apakah di kelas misalnya di kelas tersebut, apakah ibu sudah pernah membuat semacam daftar begitu, anak-anak mana yang sering ribut dan anak-anak mana yang membutuhkan perhatian? Sudah ibu, saya sudah membuat daftar, cuma mungkin karena saya tidak sepenuhnya memberikan perhatian ke dia, karena saya merasa bahwa mungkin pendekatan mungkin 1-2 kali dia bisa berubah begitu, tapi ternyata masih tetap sama seperti itu. Oke. Lalu kira-kira upaya apa nih yang ibu lakukan untuk mengatasi anak-anak yang ribut begitu? Jadi saya berencana mungkin membuat pendekatan yang lebih lagi. Yang pertama kita mengganti gaya atau metode mengajar saya, sehingga membuat dia lebih aktif lagi, dan juga mungkin saya juga bekerja sama dengan rekan sejawat atau guru BK, sehingga bisa bersama dengan saya untuk menangani siswa tersebut. Oke, jadi dari siswa yang ribut tadi, ibu temukan solusinya adalah mereka itu kurang sayang, kurang perhatian gitu. Lalu selain itu ibu mencoba menggantikan metode pembelajaran. Oke, kira-kira metode pembelajaran yang bagaimana sehingga anak-anak tidak ribut begitu? Jadi mungkin saya pertama saya mungkin menjelaskan berdasarkan gaya belajar mereka, hingga saya bertanya dengan siswa itu sendiri dia mau seperti apa, sehingga mungkin saya mengganti pola itu membuat dia lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oke, jadi dari siswa yang ribut tadi, ibu sudah menemukan masalahnya adalah kurang perhatian, lalu ibu membuat refleksi diri nih, ternyata metode pembelajaran ibu yang mungkin harus perlu diperbaiki. Dari hal yang ibu sampaikan tadi, kira-kira rencana ibu ke depan ini kapan ibu lakukan? Mungkin setelah saya membuat pendekatan ulang lagi, dan juga mungkin kerjasama dengan guru, mungkin guru BK membuat pendekatan juga, memberi bimbingan, dan untuk pembelajaran dalam materi-materi selanjutnya mungkin saya bisa mengganti metode atau model yang seperti itu sudah saya katakan tadi. Mungkin selain pendekatan semacam perhatian ke anak, model pembelajaran, lalu mungkin ada hal lain lagi yang harus dilakukan. Jadi yang saya berpikir untuk sementara itu dulu ibu yang akan saya lakukan, atau mungkin ibu ada sedikit pemikiran lain yang bisa memotivasi saya untuk melakukan hal lain lagi untuk mengatasi permasalahan ini. Misalnya di sekolah ada guru BK misalnya, Ada juga. apakah bisa diajak kerjasama dengan guru BK ini? Bisa ibu. Ya, jadi macam guru BK misalnya
kurang perhatian nih anak-anak. Artinya kan guru BK mereka lebih tahu dengan perkembangan anak-anak. Jadi mungkin ibu bisa bekerja sama juga dengan guru BK. Baik. Oke. Lalu dari beberapa hal baik yang tadi ibu sudah sebutkan tadi. Kira-kira ibu mau kerja sama dengan siapa lagi? Saya mau bekerja sama juga mungkin dengan orang tua siswanya, dan juga kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang lain supaya mungkin lebih fokus ke siswa ini. Jadi dia ini harus lebih banyak diberi pendampingan khusus. Oke. Lalu kira-kira dukungan apa yang ibu butuhkan? Misalnya dukungan dari pihak mana yang ibu butuhkan untuk melakukan rencana dan komitmen ibu tersebut? Dukungan yang paling pertama itu yang mungkin saya harus komunikasi penting itu dengan orang tua. Setidaknya bahwa siswa ini lebih banyaknya artinya bahwa ini merupakan tanggung jawab orang tua. Kita guru ini kan menangani hanya beberapa jam saja. Jadi orang tua juga harus lebih banyak memberikan motivasi dan pendampingan untuk anak, sehingga bukan hanya tanggung jawab ini diserahkan kepada guru, tetapi juga orang tua, agar apa yang diimpikan orang tua dan juga guru itu bisa tercapai. Oke, itu ide bagus sekali ya ibu ya. Artinya bahwa kita pendidikan itu tidak serta-merta itu menjadi tanggung jawab sekolah saja, tetapi harus kita kerjasama dengan pihak orang tua juga. Oke, baik ibu. Semoga hal baik ini dapat ibu laksanakan dan ibu tidak lagi menemukan anak-anak yang akan ribut di dalam kelas nanti. Bisa ibu? Bisa ibu. Oke, saya menunggu kabar baik dari ibu setelah ibu melakukan praktik baik yang ibu sudah temukan pada proses kita pagi ini. Oke, siap ibu, dan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu mendengarkan pemaparan yang saya hadapi. Terima kasih juga ibu sudah mau berbagi dengan saya. Baik ibu, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi juga ibu. Oke, baik. Selamat siang Ibu. Selamat siang ibu. Senyumnya sangat menawan. Oke. Sudah lega ya Ibu, proses coaching sudah berjalan tadi? Sangat. Oke, baik. Saya sudah mengamati proses berlangsungnya coachingnya Ibu dengan Ibu Yohana Kedang. Ada sedikit catatan. Sebelumnya ingin saya tanyakan beberapa hal. Boleh Ibu? Silakan Bu. Oke, baik. Pertanyaan pertama nih. Kira-kira apa yang sudah Ibu laksanakan pada saat proses coaching tadi, dan kira-kira apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tersebut? Silakan. Oke, terima kasih ibu. Saya sudah menerapkan prinsip kemitraan dan proses kreatif dan memaksimalkan potensi kunci saya. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, Bu. Oke, baik, luar biasa sekali ya Ibu. Apa yang sudah Ibu sampaikan ini ternyata sesuai dengan apa yang menjadi catatan saya. Kemudian sesuai dengan catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Terbukti dari ketika Ibu mengobrol dengan Ibu Yohana Kedang tadi, saya perhatikan bahwa Ibu Yohana Kedang pun tidak merasa ada gap, tetapi beliau sepertinya merasakan bahwa tidak ada perbedaan, tetapi adanya kesetaraan di antara Ibu dan Ibu Yohana Kedang. Kemudian Ibu juga melaksanakan prinsip yang namanya proses kreatif, di mana Ibu menggali kreativitas dari Ibu Yohana Kedang mengenai solusi terkait masalah yang dia hadapi. Kemudian Ibu juga tentunya
Tadi saya memperhatikan bahwa Ibu juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi coach Ibu, yaitu Ibu Yohana Kedang. Kemudian Ibu juga menyampaikan kompetensi inti seperti pada kegiatan praobservasi kita tadi. Kompetensi inti yang Ibu mau capai itu juga sudah terlihat dalam proses observasi tadi, yaitu Ibu mendengarkan secara aktif apa yang Ibu Yohana Kedang sampaikan. Kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan dari catatan saya terlihat bahwa semuanya sudah terlaksana dengan baik. Kemudian dan yang paling penting dari proses tadi adalah Ibu sudah melaksanakan alur tirta. Tentunya dalam proses coaching itu alur tirta itu sangat diharapkan supaya sebagai seorang coach dan seorang coachee dia saling mengetahui, saling melengkapi apa yang menjadi persoalan atau permasalahan yang dihadapi oleh seorang coachee. Ya, Ibu mulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah yang dihadapi Ibu Yohana Kedang, kemudian Ibu menggali kemampuan Ibu Yohana Kedang untuk merencanakan aksinya, dan kemudian ada tanggung jawab di situ. Ya, secara umum bahwa saya memperhatikan Ibu sudah melaksanakan proses coaching dengan baik dan sangat luar biasa ya Ibu ya. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita tutup proses kita hari ini. Kira-kira setelah proses coaching berlangsung antara Ibu dengan Ibu Yohana Kedang, tidak menutup kemungkinan untuk guru-guru yang lain, teman-teman yang lain, bahwa kompetensi apa lagi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi. Jadi berdasarkan yang proses yang tadi Ibu sudah alami, kira-kira hal apa lagi yang ingin Ibu gali atau Ibu kembangkan di sini? Silakan. Oke, terima kasih Bu. Saya ingin mengembangkan kehadiran penuh, di mana mungkin coachee merasa sedikit terganggu, sehingga tadi seharusnya saya menggunakan teknik stop agar si coachee Ibu Yohana merasa lebih rileks dalam mengungkapkan permasalahannya. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu ya. Kehadiran penuh itu memang merupakan harapan terbesar untuk dikembangkan ke depannya Ibu. Karena dengan kehadiran penuh berarti kita sebagai seorang coach lebih memahami persoalan yang dihadapi oleh seorang coachee. Semoga teknik yang Ibu mau terapkan ini segera dimaksimalkan dalam diri Ibu. Kemudian tidak hanya kompetensi ini ya, harapan besarnya bahwa kompetensi-kompetensi yang lain juga bisa dikembangkan ketika melakukan sebuah proses coaching atau proses percakapan yang dilakukan dengan seorang coachee atau mitra luar biasa Ibu. Dan terima kasih banyak sudah mau melewati proses panjang kita hari ini. Harapan saya bahwa apa yang menjadi pelajaran kita hari ini dan apa yang menjadi harapan Ibu ke depannya bisa dilaksanakan dan terus dikembangkan. Hanya itu saja Ibu untuk hari ini. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih juga Ibu. Ya. Selamat siang. Oke, selamat berjuang Ibu ya. Selamat pagi Ibu. Oke, selamat pagi Ibu. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan luar biasa dan sehat. Baik Ibu. Sebelum mulai proses coachingnya, saya berperan sebagai pengamat atau observer, melihat proses coaching Ibu dengan si coachee nanti. Jadi sebelum Ibu mulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan rubrik penilaian dalam observasi, agar Ibu juga tahu untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan saya.
Di sini saya harapkan adalah percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan juga Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari coaching meliputi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya berharap nanti dalam proses percakapan coaching Ibu menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk mengamati kegiatan coaching Ibu. Ibu bisa paham? Bisa. Dalam proses coaching ada beberapa pertanyaan yang mau saya ajukan. Apakah boleh Ibu? Boleh sekali. Oke, baik Ibu. Kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Di sini yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti adalah menjadi pendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu. Dari dua kompetensi ini, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti adalah mendengarkan aktif agar saya bisa menggali potensi dan coach saya juga menemukan solusi yang tepat dari permasalahan yang dia hadapi. Memang mendengarkan aktif bisa menggali potensi yang dimiliki coaching. Yang berikut Ibu pertanyaannya, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai itu apa? Baik, Bu. Indikator ketercapaian yang ingin saya kembangkan adalah saya ingin menerapkan alur Tirta secara runut dalam proses coaching nanti dan bisa menggali ide-ide dari coach saya yaitu Ibu Yasinta Aran agar beliau bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ia temukan saat ini. Kira-kira seperti itu. Bagi Ibu, terima kasih banyak. Hanya itu saja yang ingin saya tanyakan. Setelah ini Ibu silakan melakukan percakapan. Semoga prosesnya berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan. Silakan Ibu dimulai prosesnya. Selamat pagi Ibu. Ya, selamat pagi. Apakah Ibu punya waktu ini pagi kah? Bagaimana Ibu? Saya lihat sepertinya Ibu kurang semangat hari ini, mukanya murung. Bagaimana, ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Bu, saya jadi ganggu waktunya Ibu nih. Baik, tidak apa-apa. Silakan. Oke, begini Bu. Saya sebenarnya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa bantu saya? Oke, baik. Dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya ini ingin mendapat solusi dari masalah yang sedang saya hadapi Ibu. Kira-kira kalau boleh tahu masalahnya seperti apa? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Oke, begini Bu. Beberapa hari lalu Pak pengawas melakukan supervisi kelas dan saya saya mendapat teguran begitu. Seperti itu, baik. Kenapa bisa seperti itu Ibu? Kira-kira ada hal apa sehingga Ibu mendapatkan teguran dari Pak pengawas? Begini Bu, sebenarnya kalau menurut saya tuh masalahnya tidak serius sih Bu. Tidak serius, oke. Tidak serius yang bagaimana ini, dalam hal apa ini kira-kira? Pak pengawas ini dia mengkritik saya tentang
proses mengajar saya, Bu. Oke, baik. Kira-kira kritikan dari proses mengajar yang seperti apa, Ibu? Apakah dalam hal ini Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik, atau mengapa sampai dikritik kalau boleh tahu ya? Begini, Ibu, Pak pengawas ini sepertinya keberatan kalau saya waktu saya mengajar saya tidak gunakan buku teks gitu, Bu. Oh, seperti itu. Terus bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada Pak Pengawas kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi perpustakaan, lalu intinya mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, sepertinya Pak Pengawas merasa tersinggung, Bu. Jadi masalahnya seperti itu ya, Ibu ya. Kalau gitu saya tanya dulu, Ibu. Selama ini proses belajar yang selama ini Ibu lakukan itu seperti apa? Oke, seperti yang saya ceritakan tadi dulu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, lalu saya mengajak siswa untuk menonton video pembelajaran, lalu saya menayangkan video pembelajaran interaktif dan menyenangkan begitu, Bu. Oke, baik. Sekarang pertanyaan lanjutan dari saya, mengapa Ibu tidak menggunakan buku teks seperti yang dikatakan oleh Pak Pengawas? Begini, Bu, kalau menurut saya sumber belajar yang saya gunakan itu sudah memudahkan siswa. Artinya siswa juga termotivasi dan mereka dan saya mengacu pada kurikulum, Bu. Oke, baik. Sebenarnya sudah bagus sekali, Bu. Sudah bagus sekali. Lanjutannya, bagaimana dengan hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, dan kita ketahui bersama bahwa masing-masing siswa itu punya karakter yang beda, dan juga tentunya cara belajarnya pun berbeda. Betul juga, Ibu. Oke, kenapa saya tidak berpikir ke situ ya, Bu? Oke, memang selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal sih, Bu. Oke, baik. Itulah kenapa pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Pengawas itu bahwa Ibu menggunakan sumber buku teks itu supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Saya pikir ada benarnya juga, Bu. Ya, setelah Bapak bercerita, Ibu bercerita seperti tadi, sekarang bagaimana perasaan Ibu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah tuh saya pikiran terus, Bu, dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan saya juga beberapa hari ini agak terbengkalai, Bu. Oke, baik. Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu merasa jadi tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya tidak nyaman itu karena Bapak Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah, Bu. Saya takut nantinya akan jadi masalah di kemudian hari. Oke, baik. Jika demikian, saya bisa menyimpulkan bahwa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat proses supervisi itu berlangsung, karena di sana Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan tentang hal tersebut, Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas mungkin merasa tersinggung, kemudian menyampaikannya kepada pimpinan atau kepala sekolah. Iya, Ibu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak, ya, Bu? Kalau menurut saya begitu. Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa kembali untuk merefleksikan diri dan mempersiapkan diri saja. Jika memang ditegur oleh kepala sekolah nantinya, maka Ibu harus siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi pada proses supervisi waktu itu. Kemudian mungkin beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga bisa menambah semangat Ibu dalam mengajar.
Mudah-mudahan ya Bu ya. Oke, baik. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Oke, saya ini berniat untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Oke, baik. Lalu apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui Pak Pengawas Bu, dan saya meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses pembelajaran nanti, proses pelajaran ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas. Kira-kira bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik Bu. Oke, baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin itu akan saya terapkan juga Bu, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oke, baik. Langkah yang Ibu ambil ini sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide dari Ibu. Syukurlah Bu, sekarang saya sudah merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dan menyelesaikan ini Bu. Apalagi sudah berusaha dengan atasannya, saya khawatir takutnya salah langkah Bu. Syukurlah. Oke, baik Bu. Syukur karena Ibu sudah merasa lega. Kemudian dari yang Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu dalam proses belajar mengajar nanti saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Oke, baik. Lalu dukungan seperti apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Kalau dukungan ini juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran, lalu saya bisa kerjasama dan sama-sama saling mengingatkan Bu. Oke, baik. Ide yang sangat bagus Ibu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui oleh rasa tidak nyaman ya. Oke, terima kasih Ibu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang jujur saya sudah merasa lega. Semoga nanti saya menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita. Amin, amin, amin. Sama-sama ya Ibu ya. Maaf Ibu, kebetulan saya ada janji dengan siswa, mereka akan mengerjakan tugas PR, jadi saya pamit ke ruangan sekarang Ibu. Oke, ya, silakan. Terima kasih Bu. Iya, Salam sama-sama. sehat. Salam sehat juga. Selamat siang Ibu. Selamat siang juga Ibu. Baik, saya sudah mengamati proses coaching dengan Ibu Yasinta dengan beberapa catatan. Sebelum saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh tidak Ibu? Nah, tentu saja boleh. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching tadi Ibu? Oke, baik. Terima kasih Ibu. Dalam proses coaching tadi, menurut saya sudah menerapkan prinsip kemitraan dan juga proses kreatif dalam proses coaching, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Dalam hal ini Ibu Yasinta. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga tentunya mendengarkan aktif. Seperti itu Ibu. Baik Ibu, yang Ibu sampaikan tadi sesuai dengan catatan saya. Sesuai catatan saya, Ibu sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Terbukti ketika ngobrol, Ibu merasa setara, tidak ada perbedaan. Kemudian Ibu juga melaksanakan prinsip yang namanya proses kreatif.
di mana Ibu menggali kreativitas dari seorang coaching, mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot untuk memaksimalkan potensi coaching. Ibu juga menyampaikan kompetensi inti seperti pada kegiatan observasi tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari catatan saya sudah terlaksana dengan baik. Yang paling penting dari proses tadi adalah Ibu sudah melaksanakan alur tirta, mulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Secara umum Ibu sudah melaksanakan dengan baik dan sangat luar biasa, Ibu. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching tadi, Ibu? Oke, baik. Proses coaching yang sudah saya laksanakan dengan Ibu Yasinta tadi, dari proses itu ada kompetensi juga yang ingin saya kembangkan, yaitu mengembangkan kehadiran penuh, di mana mungkin tadi saat proses coaching berlangsung, si coach atau dalam hal ini Ibu Yasinta sedikit merasa terganggu, sehingga tadi itu sebaiknya saya sebagai seorang coach di sini mungkin bisa menggunakan teknik stop agar proses coaching bersama dengan Ibu Yasinta bisa berjalan lebih rileks lagi. Jadi Ibu Yasinta bisa lebih leluasa menyampaikan persoalan yang dia hadapi, sehingga dengan begitu proses coaching kami tidak terlalu menegangkan satu sama lain, seperti itu. Baik, Ibu. Jadi kehadiran penuh menjadi harapan untuk dikembangkan ke depannya. Semoga teknik ini segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu. Tidak hanya kompetensi ini, tetapi juga kompetensi-kompetensi yang lainnya ketika melakukan sebuah pelayanan coaching terhadap mitra atau coaching. Terima kasih Ibu, prosesnya sangat luar biasa hari ini, dan saya harap ini dijadikan pengalaman supaya kedepannya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih juga Ibu sudah mendukung saya dalam proses hari ini. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang. Selamat siang juga Ibu. Selamat pagi Ibu. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat pagi juga Ibu. Ya, saya dapat waktu luang sedikit. Ada apa Ibu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Mohon maaf Ibu sebelumnya, saya sudah mengganggu waktunya Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Begini Ibu, saya mau sedikit bercerita dengan Ibu mengenai persoalan yang tengah saya hadapi. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Ibu. Kira-kira ada apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah dari persoalan yang sedang saya hadapi saat ini. Oh, baik Ibu. Masalahnya apa Ibu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, belakangan ini dalam proses pembelajaran di kelas ada beberapa murid saya yang terlihat tidak menunjukkan keaktifannya atau mereka menjadi pasif ketika proses pembelajaran di kelas berlangsung. Bagaimana bisa Ibu seperti itu? Terus apa yang membuat mereka kurang aktif atau terlihat pasif dalam pembelajaran? Baik Ibu, menurut saya sebetulnya masalahnya tidak terlalu serius Ibu. Tidak terlalu serius.
tidak terlalu serius yang bagaimana Ibu? Begini, proses pembelajaran yang terjadi saat ini yang saya lakukan, yang saya terapkan saat ini seperti biasa dengan proses-proses pembelajaran sebelumnya. Namun beberapa murid saya ini terlihat tidak menunjukkan keaktifannya dalam proses pembelajaran berlangsung seperti itu, Ibu. Proses mengajar yang bagaimana Ibu kira-kira? Terus apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik, atau mengapa sampai murid Ibu tersebut terlihat kurang aktif dalam proses pembelajaran tersebut? Oke, baik Ibu. Begini Ibu, dalam proses pembelajaran saya sering mengkombinasikan atau membuat proses pembelajaran yang inovatif. Dalam hal ini saya menggunakan media seperti yang gambar maupun bacaan. Namun ternyata hal itu belum cukup untuk membangkitkan keaktifan murid-murid tersebut dalam proses pembelajaran. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari murid tersebut? Saya sejujurnya sudah mulai mendekatkan diri dengan mereka dalam proses pembelajaran berlangsung, tapi sepertinya masih belum menunjukkan kemajuan atau masih belum efektif. Jadi masalahnya begitu ya Ibu. Terus kalau begitu saya mau tanya Ibu dulu, selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Oke, baik Ibu. Seperti yang saya ceritakan tadi bahwa saya menggunakan berbagai sumber dari buku dan juga mengajak murid-murid untuk melihat media pembelajaran seperti gambar dan cerita. Mengapa Ibu tidak menggunakan video dalam pembelajaran? Menurut saya bahwa sumber belajar yang saya gunakan itu sepertinya sudah memudahkan murid dalam memahami proses pembelajaran dan membuat mereka menjadi aktif. Baik Ibu, ini sebenarnya sudah bagus. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa itu berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga Ibu, ternyata saya juga tidak kepikiran ke sana ya. Selama ini saya melihat bahwa murid saya aman-aman saja, tapi belakangan ini ada beberapa murid itu yang menunjukkan bahwa hasil belajarnya kurang bagus. Dalam hal ini murid-murid yang pasif tadi. Oke, itulah Ibu pentingnya video sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari anak-anak adalah seperti itu Ibu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar yang lain, yaitu dengan menggunakan video juga. Saya pikir ada benarnya juga Ibu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan? Oke, baik Ibu. Terus terang saja, sebelum saya bertemu dengan Ibu dan bercerita hari ini, saya agak merasa agak terganggu dengan murid-murid saya yang kelihatannya mereka kurang aktif pada saat proses pembelajaran terjadi, dan hal itu mengganggu pikiran saya sehingga ada beberapa tugas yang jadinya terbengkalai karena persoalan tersebut. Apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena anak-anak murid saya tadi yang belum aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian apa ya? Saya ingin supaya mereka itu aktif seperti teman-teman mereka yang lain, seperti itu. Oke, saya bisa dapat menyimpulkan apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman, yaitu adalah saat proses pembelajaran, karena Ibu tidak menggunakan video sebagai sumber belajar dan murid-murid mengharapkan hal tersebut. Ibu belum juga menampilkannya. Ya, baik ya Ibu. Kira-kira murid saya aktif ya Ibu kalau saya menggunakan media video dalam proses pembelajaran. Baik Ibu, menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi
dan mempersiapkan diri. Jika dengan penerapan video dalam proses pembelajaran, mungkin murid tersebut menunjukkan keaktifan dalam proses pembelajaran, maka silakan Ibu berkreasi. Mudah-mudahan ya. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya? Ya, terima kasih banyak Ibu. Saya berniat untuk menerapkan apa yang tadi Ibu sampaikan, tambahan dalam proses pembelajaran saya, yaitu penggunaan media video dalam proses pembelajaran ke depan. Baik Ibu, selain dari itu mungkin ada hal lain yang Ibu bisa lakukan? Mungkin selain itu ide dari Ibu tadi, saya mungkin bisa berkolaborasi juga dengan rekan guru yang lain, teristimewa kami yang satu filial, mungkin di kelas B dan C, sehingga kami bisa saling melengkapi atau saling memberikan masukan untuk pengembangan proses pembelajaran dalam kelas. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Baik Ibu, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar dalam proses pembelajaran, saya akan tetap mengacu pada kurikulum yang ada, sambil berkolaborasi dari dalam proses pembelajaran dengan penerapan media lain, yaitu video, dan tadi seperti yang saya katakan bahwa saya akan membangun kolaborasi bersama rekan-rekan guru yang lain. Lalu dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Baik Ibu, itu juga yang saya pikirkan saat ini. Mungkin selama ini saya kurang berkolaborasi dengan teman-teman guru yang lain, teristimewa kami yang satu filial. Mungkin dukungannya adalah bangun komunikasi yang baik antara rekan guru yang lain, sehingga kami bisa saling melengkapi, saling menambahkan, melengkapi kekurangan dalam proses pembelajaran tersebut. Itu ide yang bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya, sudah mendengarkan cerita saya, sudah mau berbagi dengan saya. Saya merasa sedikit lega karena apa yang menjadi pikiran saya, apa yang menjadi agak sedikit beban bagi saya dalam menjalankan proses pembelajaran ini sudah mulai menemukan titik terang, sudah menemukan jalan keluarnya, dan harapan bahwa semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang lebih baik dan tentunya bisa ditiru dan menjadi teladan bagi murid-murid kita. Sama-sama Ibu. Maaf Ibu, kebetulan saya tadi dari kelas, saya meninggalkan anak-anak di kelas dengan memberikan mereka tugas. Mungkin proses saling berdiskusi hari ini saya rasa sekian dulu Ibu. Saya ingin kembali ke kelas melihat anak-anak di kelas. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, dan semoga apa yang menjadi harapan saya ke depannya dalam proses pembelajaran bisa